Baiklah, perkenalkan saya Agatha Zenopipa. NIM saya B1022191036. Saya dari kelas manajemen Asore. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu penjelasan hasil olah data, yaitu uji asumsi klasik dan uji regresi. Adapun untuk uji yang pertama yaitu uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu uji multikolonialitas. Kita fokus pada tabel judul koefisien. Bisa kita lihat pada tabel paling kanan, di mana di situ terdapat tolerance dan PIF. Jika nilai tolerance lebih dari 0,10 dan jika nilai PIF kurang dari 10. Di situ data saya toleran, yang tolerance 0,877, 0,825 dan 0,844. Artinya lebih dari 0,10 yang berarti bebas multikol atau data baik. Dan untuk data yang PIF 1,140, 1,212 dan 1,185. Artinya bebas multikol atau data baik karena kurang dari 10. Kemudian masuk ke uji yang kedua yaitu uji autokorelasi. Kita lihat pada tabel di atas, cek nilai turbin Watson. Pada tabel paling kanan, nilai DW di situ yaitu 1,381, di mana nilai DW kurang dari nilai DU karena di situ nilai DW-nya 1,381, sedangkan nilai DU 1,566, maka tidak bebas autokorelasi, artinya data tidak baik. Selanjutnya untuk uji yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Di sini kita lihat pada tabel atau gambar di atas, data dikatakan baik atau aman atau bebas hetero ketika titik-titik menyebar di sepanjang area kuadran di atas. Sebaliknya, data dikatakan mengalami masalah hetero jika titik-titik mengumpul atau membentuk pola tertentu. Dari data olahan saya, titik-titiknya yaitu menyebar di sepanjang area kuadran, berarti artinya data olahan saya itu yaitu bebas hetero. Untuk uji yang keempat yaitu uji normalitas. Bisa kita lihat gambarnya atau tabelnya. Untuk uji normalitas dapat dikatakan baik atau aman atau berdistribusi normal ketika titik-titik mengumpul pada garis diagonal tengah yang membagi segi 4 di atas. Sebaliknya, data dianggap memiliki masalah normalitas ketika titik-titik menjauh dari garis diagonal. Contoh data olahan yang saya pakai membuktikan bahwa data tidak normal karena titik-titik hitam di tengah menjauh dari garis diagonal. Selanjutnya untuk hasil olah data uji regresi, yang pertama ada uji kelayakan model atau goodness of fit. Di sini bisa kita lihat pada tabel hasil uji kelayakan model atau uji F dapat dilihat berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai F hitung dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,011. Nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau hasil ini menunjukkan adanya dukungan statistik terhadap model riset yang diajukan dalam penelitian ini, atau dengan kata lain, model penelitian yang dibangun memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang diamati dari data penelitian yang diperoleh dari 30 responden dalam penelitian ini. Dengan demikian, terbukti bahwa model penelitian ini telah menunjukkan goodness of fit yang baik. Ini adalah hasil model penelitian dari data olahan saya, di mana judulnya yaitu pengaruh iklan dan desain produk terhadap keputusan pembelian. Maka model penelitiannya seperti ini. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, yang dimana terdapat dua hipotesis untuk penelitian saya, yaitu hipotesis pertama adanya pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian, dan yang hipotesis kedua adanya desain produk
yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian untuk uji T atau uji kedua yaitu uji signifikan parameter individual. Kita lihat pada tabel di atas. Di sini saya memiliki dua variabel independen yaitu iklan dan desain produk, dan satu variabel dependen atau di sini keputusan pembelian. Hipotesis 1, iklan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil uji T, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel iklan sebesar 0,721. Karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya hipotesis 1 ditolak. Kemudian untuk hipotesis 2, desain produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil uji T, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel desain produk sebesar 0,492. Karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka desain produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya hipotesis 2 ditolak. Dan berdasarkan hasil data dari tabel olahan saya juga diperoleh persamaan regresi berganda sebagai melalui rumus baku Y sama dengan 0,061 X1 ditambah 0,122 X2 ditambah E. Artinya di sini yang pertama, nilai koefisien regresi variabel iklan sebesar 0,061 dan bertanda positif, yang berarti bahwa terjadi pengaruh yang positif antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel desain produk sebesar 0,122 dan bertanda positif, yang berarti bahwa terjadi pengaruh yang positif antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian untuk uji yang ketiga dari uji regresi yaitu koefisien determinasi atau R2. Hasil uji koefisien determinasi dapat kita lihat pada tabel di atas. Berdasarkan tabel di atas, kita lihat nilai adjusted R2 adalah sebesar 0,269 atau 26,9%, yang berarti bahwa kemampuan variabel independen yaitu iklan dan desain produk dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian atau variabel independen adalah sebesar 26,9%. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.